Saudara, mari kita katakan, mulai hari ini dan selamanya. Coba katakan sama-sama. Hari ini dan selamanya. Ada hari esok. Ada hari esok. Buat hidupku. Buat hidupku. Karena dia hidup. Karena dia hidup. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Ada masa depan. Ada masa depan. Ada perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima hari ini. Aku terima hari ini. Perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang ajaib. Kita katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Saudara percaya ada perkara yang ajaib yang saudara akan terima hari ini? Karena apa? Karena ada kejutan fajar, ya. Pasti saudara akan mengalami yang dinamakan kejutan fajar, ya. Saya percaya saudara, saat saya sedang mempersiapkan untuk khotbah Paskah ini, tiba-tiba saya itu dapat kata-kata ini, kejutan fajar. Saya juga bingung. Apa ya Tuhan yang Engkau mau, ya. Aku akan menyediakan perkara-perkara yang ajaib, ya. Saudara percaya? Karena dia hidup, ya. Pasti ada kejutan karena Yesus sudah hidup, ya. Kejutan apa yang saudara dan saya akan terima pada hari ini? Kita akan baca sama-sama di dalam Matius pasal ke-28, ya. Kita akan bahas beberapa ayat, tapi ayat yang pertama, ya, kita akan baca di dalam Matius 28 ayat yang pertama. Ada perkataan menjelang menyingsingnya fajar, ya. Dikatakan, kita baca setelah hari Sabat lewat, ya. Setelah hari Sabat lewat. Nah, berarti murid-murid ini pada waktu itu dicekam oleh rasa ketakutan, rasa kekecewaan, ya, rasa ketidakmengertian. Mengapa Tuhan yang mengalami hal yang seperti itu? Mereka semua nggak ngerti, nggak ada jawabannya. Kalau dulu pada saat Tuhan masih ada bersama-sama dengan mereka, mereka bisa tanya. Tapi sekarang nggak kelihatan. Bahkan matinya seperti orang yang disia-siakan, ya, dicambuk, bahkan ditendang, diludahi. Tadi malam saya lagi ngobrol-ngobrol sama cucu saya yang kecil, ya. Selesai latihan di sini, dia ngomong sama saya, "Oma, tadi kita latihan, ya. Lalu itu ditayangkan tentang Tuhan Yesus ditendang, dipecut. Masa?" Saya bilang gitu. Gak mungkin lah di filmnya ditayangkan. Iya, kata gitu. Cuma saya pikir ini anak gak bakal dia bohong. Tapi pada saat tadi lagu-lagu ditayangkan benar ada itu. Saya percaya dia ngeliat pada saat itu. Nah, saudara, kalau melihat akan hal itu, ya, itu hanya film. Tetapi kenyataannya itu 1000 kali lebih daripada yang kamu lihat. Saudara bisa bayangkan. Kalau kita memikirkan, katanya Tuhan. Kenapa sih harus mengalami seperti itu? Tuhan itu kan kuasa. Bisa melakukan apa saja. Bahkan nyawa orang aja, kalau dikatakan hari ini kamu pulang, itu pulang. Nyawa, hembusan nafas,
itu dari Tuhan. Kenapa sampai Tuhan itu mengizinkan anaknya yang tunggal mengalami segala perkara itu? Itu pun yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Gak habis ngerti. Sekalipun 3,5 tahun Tuhan memberitahukan tentang semuanya, gak habis ngerti, gak bisa dicerna dengan pikiran. Bukankah kita seringkali juga mengalami hal seperti itu? Tuhan, kenapa sih aku ngalami ini terus-terusan? Kenapa saya mengalami pergumulan terus-menerus seperti ini? Sampai gak habis-habis. Gak berhenti-berhenti. Kalau engkau mau kan bisa saja. Saudara, seringkali saya pun mengalami hal yang sama. Kalau kita melihat apa yang terjadi di taman, keajaiban terjadi. Saya kalau mulai melihat apa cara Tuhan kerja, yang terakhir ini, di mana nanti yang saudara akan terima anggur, madu yang keluar dari anggur. Diomong keluar dari anggur juga tidak. Karena hanya netes-netes di anggurnya. Tapi tidak keluar dari anggur itu. Ya. Menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung. Dulu yang saudara pernah dapat anggur itu madu itu warnanya hitam. Malah saya bilang kok anggurnya hitam, tapi rasanya manis. Sekarang ini warnanya beda lagi, merah. Bahkan ada sepertinya ada darahnya, netes-netes. Saat saya cicipin, saya bilang pengen nyicipin. Ini bukan berarti saya jilat-jilat ya, jangan merasakan wah dijilatin sama Ibu Nani, enggak ya. Saya ambil dikit, saya taruh di sini. Saya mulai cicipin. Sebenarnya saya agak geli ya, karena kok kayak darah ya. Tapi saya percaya ini tuh keajaiban Tuhan. Jadi mulai saya cicipin. Rasanya manis. Agak sedikit ya, tapi manis sekali. Ya. Saya merasakan itu keajaiban. Ya. Sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan itu terjadi. Kenapa Tuhan itu membuat semuanya di sana? Coba semua orang yang datang ke taman mengalami keajaiban. Kan lebih bagus kan? Pikiran saya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang ke taman udah berdoa. Tuhan belum jawab. Bukan tidak mau jawab. Tapi Tuhan belum jawab. Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Persoalan demi persoalan dalam hidup kita terus menerus seperti hujan gak pernah berhenti. Tetapi kenapa sih Tuhan itu izinkan terjadi? Mungkin saudara akan mengatakan Tuhan Yesus kan sudah bangkit. Ada kuasa kebangkitan. Kenapa aku tidak ditolong? Saudara, itulah daging kita. Ya. Seringkali kurang bisa memahami akan hatinya Tuhan. Demikian juga murid-murid pada saat itu. Dia melihat Tuhannya mati. Dia melihat Tuhannya dikubur. Ada batu besar yang nutup. Seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Ya.
Dan pada saat itu terjadi Jumat. Mereka harus nunggu 1 hari lagi karena Sabat adalah sesuatu yang tidak boleh kerja maupun berjalan jauh. Mau nggak mau, mereka harus nunggu 1 hari lagi. Baru jatuh hari Minggu. Baru nanti bisa ketemu. Dalam benak mereka ketemunya adalah mayat Yesus. Tapi mereka senang sekalipun kekubur dan lihat Yesus yang mati. Tapi mereka sangat mengharapkan ketemu. Sekalipun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan untuk menantikan yang namanya fajar menyingsing. Ya. Itu mungkin mereka sampai tidak tidur, saudara. Duh, kok lama banget ya. Lama banget. Untuk menantikan kejutan fajar. Tapi percayalah, hari ini ada perkara yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Dikatakan setelah hari Sabat lewat, kejutan fajar terjadi setelah hari Sabat lewat. Perhatikan ya. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Ya, perhatikan khotbah hari ini supaya diaplikasikan, kalian akan mengerti. Setelah hari Sabat lewat. Nah, saudara tahu apa arti hari Sabat? Sabat itu meletakkan semuanya. Sampai kalau orang Yahudi mengatakan gak boleh kerja. Saudara kalau pergi ke Israel, kalau yang namanya Sabat, lampu saja tidak boleh nyala. Ya. Lift di hotel mati liftnya. Gak boleh pakai lift. Pokoknya gak boleh kerja apa-apa. Apa arti Sabat? Meletakkan hidup. Ngerti saudara? Kejutan fajar akan terjadi dalam hidupmu sesudah Sabat lewat. Sesudah saudara dan saya bisa meletakkan hidup. Tuhan, terserahlah engkau apa yang engkau mau. Ya. Sampai kau katakan, Tuhan, benar-benar aku meletakkan hidupku. Ya. Sudah gak ada pengharapan, gak ada sesuatu hal yang bisa aku harapkan. Sudahlah Tuhan. Penyerahan penuh, itu arti Sabat lewat. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih artinya benar-benar Sabat itu, meletakkan hidup itu bagaimana. Dikatakan sekali lagi dengar, kejutan fajar akan terjadi sesudah Sabat lewat. Ya, itu yang pertama. Ya, dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, lalu dikatakan pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Jadi mereka tidak melihat Yesus bangkit. Hanya mau menengok kubur. Ya. Apa artinya menengok kubur? Saudara tahu kubur adalah bukan tempatnya orang hidup. Kubur adalah tempatnya orang yang meninggal. Ya. Nah, apa artinya mereka melakukan hal ini? Artinya begini, di dalam mereka pergi pikirannya, konsepnya masih punya konsep yang lama. Ya, masih punya konsep yang lama. Tapi apa yang harus dilakukan?
Yang pertama, belajar dari murid-murid wanita ini. Dia katakan, dia tahu, ya, dia datang ke kubur untuk melihat sesuatu hal yang tidak ada sesuatu hal yang bisa diharapkan. Karena Yesusnya mati. Tapi apa yang mereka lakukan? Tetap pergi. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan untuk dapat kejutan fajar? Hadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Ya. Jangan lari dari masalah. Ya. Hadapi masalah itu, jangan lari dari masalah. Ya. Setiap orang punya masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah suami, masalah anak-anak, banyak dah. Ya. Hadapi, jangan lari, jangan mengeluh. Karena keluhan tidak akan membuat sesuatu jalan keluar. Jangan ngeluh. Tidak perlu kita ngeluh. Pengeluhan tidak membuat suatu jalan keluar. Tapi apa yang harus dilakukan? Hadapi. Wanita-wanita ini murid-murid Yesus, dia hadapi. Aku tahu mungkin Yesus di dalam situ mati. Tapi dikatakan mereka tetap pergi. Hadapi segala sesuatu. Ya. Terus yang kedua, mereka tidak memikirkan nanti aja ya, enggak. Jangan menunda. Ya. Belajar segala sesuatu yang ditugaskan Tuhan atas hidupmu tentang pemberesan Sabat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Tuhan katakan, sesudah Sabat berarti cepat lakukan tindakanmu. Jangan menunda waktu. Nanti engkau akan melihat kejutan fajar akan terjadi. Amin. Yang kedua, kita akan belajar dari ayat yang kedua. Matius 28 ayat kedua. Mereka akhirnya berjalan. Berjalan kemana? Menuju ke kubur itu. Kubur yang mana? Ya kubur yang ada Tuhan Yesusnya. Pada saat mereka berjalan, mereka tidak sadar. Pikirannya masih konsep lama. Tapi mulai berpikir, loh siapa nanti? Kalau sekedar kita lihat kuburan tertutup sama batu, kita nggak bisa ngelihat Yesus. Siapa yang bakal menggolekkan batu itu? Nggak mikir. Yang penting hadapi segala suatu masalah. Tuhan pasti buka jalan. Kejutan fajar akan terjadi. Dalam ayat 2 dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Nah saudara, mereka berpikir gak bakal terjadi itu? Oh tidak. Ada tindakan iman. Ya. Sesudah Sabat, sesudah saudara dan saya meletakkan semuanya dengan penyerahan penuh, hadapi segala sesuatu, tiba-tiba kejutan fajar datang. Apa kejutan fajarnya? Tiba-tiba dia melihat ada gempa bumi. Dan saat gempa bumi, mereka itu belum sampai di kubur. Mereka masih jalan, mereka lihat, wow gempa bumi, mereka hendak balik. Biasanya kalau ada masalah-masalah, ada gempa bumi pasti balik lagi ke rumahnya. Ya. Tapi mereka enggak balik. Mereka terus menuju ke kubur itu. Selesaikan semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang terjadi saudara? Dia terkejut karena batu sudah tergolek.
Dan mereka melihat keajaiban. Karena ada apa? Yang dinamakan kejutan pada saat fajar. Ya. Saudara, seringkali kita mengalami hal yang sama. Kemarin ini kejadian sudah lama, tapi saya diingatkan Tuhan mengenai pengalaman seorang istri. Ya. Jadi pengalaman ini membuat saya merasakan, diingatkan, ini kamu saksikan bahwa kejutan fajar bisa terjadi. Saudara, ada satu keluarga punya anak dua atau dua kalau tidak salah, anaknya dua, masih kecil-kecil saat itu. Ibu ini adalah pure ibu rumah tangga, artinya yang kerja suaminya, ibunya ngasuh anak, masak, siapin semua buat anak-anak dan suaminya, nggak pernah kerja apa-apa, ya nggak pernah kerja apa-apa, dan benar-benar dia setiap bulan cuma dikasih uang buat biaya rumah tangga, jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi keluarga ini diberkati Tuhan, dia nggak pernah kekurangan, si istri ini nggak pernah kekurangan, minta apapun dicukupkan oleh suaminya, jadi dia nggak ngerti kerja suaminya apa, ya. Yang penting pokoknya dia dicukupkan sama suaminya. Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat mengejutkan dia. Yaitu tiba-tiba ada satu mobil datang membawa itu plat kuning yang ditempel di rumahnya. Rumah ini disita. Sebentar lagi akan dilelang. Dia tanya, Pak, ini benar rumah ini yang mau disita? Iya. Apa ibu tidak tahu? Dia bilang, saya tidak tahu. Ibu tahu nggak suami ibu itu utang di bank sekian miliar, nggak bisa bayar. Rumah ini disita, jangka waktu 1 bulan harus keluar. Suaminya lagi nggak ada di rumah, saudara. Dia bilang saat dia mendengar akan hal itu seperti gempa bumi benar-benar, saudara. Pusing dia sampean. Orangnya pulang. Tapi dia adalah seorang ibu yang cinta Tuhan. Ya. Dalam menunggu suaminya pulang, ini sama dengan menunggu hari Sabat. Ya. Apa yang dilakukan? Dia masuk ke kamar, dia nangis, dia berdoa. Meletakkan hidup, membuat Sabat dia. Dia bilang, aku sudah gak tahu Tuhan. Aku mau pindah kemana aku gak tahu. Gak punya simpenan uang. Gak punya apa-apa. Anaknya 2 masih sekolah. Dia tinggal sendirian. Sampai gak jadi masak dianya. Ya. Sambil menunggu suaminya datang. Ini berat buat dia karena gak ngerti apa-apa. Gak pernah dikasih tahu tentang semua kejadian yang terjadi. Dia bilang, untuk menunggu suaminya pulang dan anak-anak, itu seperti nunggu 10 tahun. Lama sekali. Ya. Dia mau telepon suaminya, dia takut. Nah, sampai suaminya datang dengan muka yang lusuh, karena suaminya juga udah tahu berhari-hari, berbulan-bulan gak bisa bayar. Dia gak berani nanya sama suaminya, karena udah kenyataan kok. Terus dia mau marah apa? Memang kenyataannya seperti ini. Dia memang seorang istri yang sangat baik. Tapi mukanya sudah gak karu-karuan. Suaminya tahu, dia bilang, betul kita harus pindah. Dia gak ngomong, pindah kemana kitanya? Kamu udah beli rumah buat kita. Gak berani saudara dia ngomong gitu.
Dia cuma nangis, nangis dan nangis. Tapi dia ngomong gini sama suaminya, kita berdoa yuk. Kita tahu gak ada jalan. Ya. Tapi masih ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Saudara, apakah dengan berdoa itu langsung Tuhan jawab? Enggak. Lewat Sabat sampai fajar menyingsing. Yang dinamakan fajar menyingsing itu bukan cuma sehari, saudara. Berhari-hari, berhari-hari sampai hampir 2 minggu. Apakah sudah ada jalan? Belum. Tapi selama 2 minggu itu dia benar-benar sabat. Tiba-tiba betul-betul ada kejutan fajar terjadi. Ternyata apa yang mereka lakukan itu diperhatikan oleh tetangganya 2 rumah dari rumahnya dia. Ya. Tetangganya melihat ada pelang kuning. Ya. Dia melihat istrinya kok nggak keluar, nggak pernah keluar. Ya. Tapi tiba-tiba ada pintu diketuk. Ini istrinya, saudara, sudah benar-benar tidak bisa ngomong. Apalagi ini, apalagi ada apa lagi. Tapi dia keluar untuk membuka pintu, ternyata tetangganya yang 2 rumah itu. Dia bilang, "Cik, saya boleh masuk?" "Oh, silahkan." Akhirnya mereka duduk. Terus dia bilang begini, "Cik, saya sudah berdoa bersama dengan suami saya. Dan saya rasanya harus menolong Taci." Katanya gitu. Maksudnya gimana? "Maafkan saya, boleh enggak saya tanya, utangnya itu ada berapa?" Istrinya bilang, "Saya nggak tahu." Sampai nggak berani nanya sama suaminya utangnya berapa. "Nanti aja datang lagi kalau suami saya datang." Singkat cerita sorenya datang lagi, saudara. Ketemu, ditanya, "Utangnya ada berapa di bank?" Dia bilang. Singkat cerita, ternyata dia bilang, "Sudah, Cik, semua utangnya saya tombokin dulu, tak bayarin." Taci tak kasih waktu, jangka waktu 1 tahun ya, untuk menjual rumah tersebut. Nanti uangnya buat bayar saya nggak ngenain bunga, nggak apa-apa. Sisanya bisa dipakai buat beli rumah lagi atau bagaimana. Kalau sampai gitu 1 tahun belum laku, nanti ada jalan lagi pasti. Jangan dipikirkan dulu. Yang penting sekarang kita besok ke bank, kita bayar utangnya, kita ambil surat-suratnya, tenang saja. Tuhan pasti buka jalan. Saudara, sampai melongo, saudara bukan. Ya. Biasanya orang Jakarta, tetangganya tidak saling kenal sebetulnya. Ya. Lulu gua-gua. Sekalipun tetanggaan tuh jarang ngobrol gitu. Tetapi tiba-tiba terjadi kejutan fajar. Ya. Memang seolah-olah belum ada jalan keluar karena belum laku dan sebagainya. Tapi jangka waktu 1 tahun itu adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan untuk jalan keluar. Ada kejutan fajar. Sesudah apa? Sabat lewat. Saudara,
Saya percaya ini akan terjadi dalam hidup saudara dan saya dalam masa kemenangan Paskah ini. Kita baca di dalam ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya. Jangan takut. Ya. Ini hal yang harus ada dalam hidupmu. Menghadapi apapun juga, lepaskan rasa takut dan khawatirmu. Karena takut dan khawatir itu tidak akan membuat jalan keluar. Tapi apa yang terjadi? Sakit mah, pusing, bikin sakit semuanya. Yang sebetulnya tidak sakit menjadi sakit. Karena apa? Karena takut, karena khawatir. Lepaskan dirimu dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Memang saudara, kalau menghadapi sesuatu itu memang rasa biar takut tuh ada. Ya. Saudara, saya mau saksikan mengenai keadaan saya. Mungkin saudara mikir Ibu Nani kok rada kurus ya, rada langsing gitu. Iya saudara, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Ya. Yang dekat dengan saya semua itu tahu. Tapi saya melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup saya, saudara. Kira-kira setahun yang lalu, saya itu mah saya kumat. Ini menurut saya, karena saya tetap suka makan, tetapi mah saya sakit. Yang dekat-dekat dengan saya itu tahu gitu. Sampai kalau PW itu saya bawa biskuit, gak tahan. Nanti kalau udah dikasih makan enak, lapar dikit perutnya sakit, gitu. Itu sudah minum obat segala macam obat sakit mah. Sampai terakhir kurang lebih hampir 2-3 bulan kemudian, sesudah itu ini perut saya jadi besar. Saya pikir kok perut saya besar ya. Pemikiran saya, oh ini mah saya bengkak. Ya. Jadi saya ke dokter mah, kasih obat lagi. Saya pikir kenapa ya dokternya itu kok enggak suruh di endoskopi atau apa gitu. Ya sudah tak minum aja, enggak sembuh-sembuh. Jadi saya doa, saya bukan enggak doa loh saudara, saya doa di taman setiap pagi. Ya. Tuhan, apa sih sebenarnya saya ini sakit apa? Itu. Diomong sakit ya enggak sakit, tiap hari saya masih PW. PD saya tidak pernah absen. Pelayanan luar kota jalan. Ya. Tapi sebetulnya perut saya itu sakit. Ya. Sampai suatu saat daripada saya bilang, Tuhan nih ya daripada ke dokter di sini sudah kemana-mana obatnya nggak waras-waras, saya mau ke Pineng aja. Gitu. Singkat cerita saya ke Pineng. Waktu ke Pineng kan ke dokter gastro juga, ke dokter mah ya. Terus dokternya ngomong, Bu, Ibu lebih baik ke CT scan. Pikir saya kenapa enggak di di yang dari mulut dari belakang itu CT, tapi dokter ngomong, Ibu harus CT scan. Ya, saya akhirnya nurut. Nanti kita tahu sebetulnya ada apa dalam perut ibu. Singkat cerita, saat menantikan ya, keputusan dokter, itu saya mulai di CT scan itu jam 2, jam 4 harus ketemu dokter lagi untuk mau diberitahukan keputusan tentang keadaan perut saya.
Saudara, Sophie ini sampai nggak bisa makan. Pikirannya udah nerawang kemana-mana. Ya. Saya bilang wis lah, nggak usah takut. Saya bilang gitu. Apapun nanti dokter ngomong sudah nggak usah takut. Saya bilang gitu. Takut, ini kenapa? Mama saya ini kenapa? Ya. Memang semuanya itu kalau menghadapi sesuatu masalah dan Tuhan izinkan. Ya. Tapi anehnya hati saya itu tenang-tenang aja gitu loh. Karena saya berpikir gini, kalau keputusan dokter apa, kalau memangnya sudah waktunya pulang ya enggak apa-apalah gitu ya. Lalu pikiran saya lagi, pasti Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Begitu sampai di dokter, dipanggilkan masuk ke ruang dokter, itu benar-benar kayak mengambil keputusan seperti orang di sidang, keputusannya hukumannya berapa tahun gitu loh ya. Itu benar-benar keputusan yang sangat mencengkam dalam hidup. Ya. Karena pada saat itu sambil menunggu kita makan di restoran. Sophie sudah nggak bisa makan. Makan no. Kenyang gitu, tapi saya tahu pikirannya sudah kemana-mana. Ya saya udahlah pasrah sama Tuhan, sabat, betul-betul sabat sayanya. Ya. Saat diambil keputusan, dokternya ngomong, ibu itu tidak sakit mah. Saya bingung, ini dokter profesor yang paling terkenal di rumah sakit itu. Yang khusus untuk gastro, untuk mah. Dia ngomong ibu tidak sakit mah. Saya bilang saya sakit mah dok. Dokternya ngomong dalam pikiran, ini ibu ngeyel banget gitu ya. Yang jadi dokter kamu pas saya gitu, mungkin dia mikir gitu. Tapi perut saya sakit, saya bilang gitu. Tapi kalau udah dikasih makan sembuh. Dia ngomong, ibu muntah enggak? Enggak. Suka mencret-mencret enggak? Enggak. Suka makan enggak? Suka. Ibu tuh tidak sakit mah, katanya gitu. Jadi saya sakit apa? Dia bilang ada kista di dalam perut ibu. Neken kepada mah ibu. Sudah, ibu enggak usah ke saya. Ke dokter ginekolog, dioperasi, sembuh, udah. Ibu nggak usah kesini lagi, artinya nggak usah ke dokternya dia gitu. Sophie ngomong, itu kayak aku diguyur es. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena dokternya ngomong, kistanya ini pure kista, tidak ada menjurus ke kanker. Jadi nggak usah takut, saudara. Nah, sesudah mendapatkan keputusan itu, kita kan harus tindakan lebih lanjut. Lalu kalau saya mikir, kenapa sih Tuhan gak mau sembuhkan saya secara mujizat? Kan saya masih bisa melayani, masih bisa apa. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saudara, sekali lagi itu mau-maunya Tuhan. Yang penting jangan berontak terhadap Tuhan. Jadi sesudah itu saya bilang, yuk kita pulang ke Indonesia, siap-siap buat operasi. Gitu. Saudara, semua diatur Tuhan. Ya. Saya kemarin operasi itu tanggal 15, sekarang belum ada sebulan, ya kan? Sekarang baru tanggal 11, tanggal 15-nya sebentar lagi. Tapi saudara lihat saya sudah sehat kan, sudah berani untuk berdiri. Ya. Saudara, dokternya sampai bilang, itu anugerah. Ibu umurnya sudah 79, waktu itu 78 10 bulan. Gitu. Ibu nggak ada kelemahan apa-apa, nggak ada komorbid apa-apa, nggak ada gula, nggak ada segala macam. Ya. Semua is okay.
Malah sesudah selesai saya mau pulang ya, setelah 5 hari di rumah sakit, besoknya boleh pulang. Nah setelah pulang dokternya ngomong, "Bu, sudah ya, keluar dari rumah sakit, ibu makan yang enak. Ya. Ibu makan sambal boleh." Sambal ya, itu pantangan buat saya. Tapi ibu makan sambal boleh, makan apa saja boleh, tidak ada pantangan sama sekali. Saya pikir dokter saja memberikan rekomendasi seperti itu. Apakah itu bukan mukjizat? Ya. Jangan berpikir bahwa mukjizat itu selalu seperti konsep kita. Ya. Belajar mukjizat terjadi sesuai dengan konsepnya Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan katakan jangan takut. Murid-murid saat itu takut banget. Ya. Kok tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada malaikat. Tapi Tuhan Yesusnya nggak ada. Ya. Satu perkara, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, percaya. Ya. Jangan takut. Ya. Kita baca dalam ayat yang ke-6. Dikatakan begini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Ya. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. 2 kali ya. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ke Galilea? 2 kali. Muridnya saat ketemu malaikat ngomong, Tuhan sudah bangkit mendahului kamu ke Galilea. Kamu pergi ke sana ketemu dia. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong, kamu ketemu saya di Galilea. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus di Galilea? Kenapa ketemu Tuhan Yesus gak di Yerusalem saja? Kenapa tidak di Taman Getsemani? Kenapa tidak di tempat yang lain? Kenapa harus di Galilea? Saudara, pertanyaan ini pun saya tanyakan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih ketemunya kok di Galilea? Kenapa tidak ditemput di tempat lain? Kenapa harus ketemu Yesus di Galilea? Saudara, ternyata apa yang terjadi? Galilea itu artinya ya, kasih yang mula-mula. Ya. Galilea itu artinya adalah kasih yang mula-mula. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan ingin saudara dan saya kembali kepada kasih yang mula-mula? Pasti ada rencana Tuhan. Dalam menghadapi masalah apapun, saudara akan luntur kasihnya. Gimana aku bisa mengasihi? Bagaimana aku bisa melayani Tuhan? Aku banyak masalah dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan katakan, nak,
kejutan fajar akan terjadi saat kamu kembali kepada kasih yang mula-mula. Semua keajaiban akan kita alami kalau saudara mau sabat, dan yang kedua kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita tahu Galilea itu adalah suatu tempat yang sangat luas di Palestina. Ada sebuah danau yang dapat dialiri dari sungai Yordan. Danau yang penuh mujizat, danau daripada awal panggilan. Awal panggilan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kenapa Galilea penting? Kenapa kita kembali kepada kasih yang mula-mula? Itu sangat penting. Kita baca di dalam Wahyu 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata firman Tuhan terhadap jemaat di Efesus. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, ayat yang keempat, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, nih dengerin ya, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi apa yang harus dilakukan? Bertobat, lakukan apa yang semula telah engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan katakan, engkau jangan mengeluh terus. Apa yang harus dipertobatkan Tuhan? Kasih yang mula-mula itu. Jangan mengeluh, jangan nyalahkan Tuhan. Ya. Kasih yang mula-mula itu dulunya begitu amat luar biasa. Tapi lama-lama luntur. Betapa banyaknya keluarga. Setahun, 2 tahun, 3 tahun luar biasa. Setelah lebih dari 5 tahun pernikahan sampai 10 tahun luntur. Karena banyak sekali hal-hal yang gak pas. Tetapi Tuhan katakan, hai keluarga-keluarga, balik kepada kasih yang mula-mula. Supaya kalian mendapatkan kejutan fajar. Kembali unity dengan keluarga. Hal yang pertama kali kita lihat apa yang terjadi di Galilea. Yaitu awal panggilan. Tuhan ingin mengingatkan, coba saat pertama kali kamu kenal saya, apa yang kamu lakukan, apa yang sudah kamu berikan kepadaku, seluruh hatimu. Kita baca dalam Matius 4 ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Pertama kali apa yang dikatakan? Meninggalkan jalannya. Apa itu jala? Jala itu pekerjaan. Ya. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia.
Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya juga dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Meninggalkan jala, jala itu gambaran masa pekerjaan yang lama. Saudara jangan berpikir kalau pekerjaan yang lama itu adalah sesuatu pekerjaan sekuler, bukan. Pekerjaan yang lama itu adalah sifat-sifat hidup saudara yang lama. Yang lama, kebiasaan yang lama, sifat yang lama. Itu jalan. Perahu berbicara tentang kehidupan juga. Kehidupan kamu yang lama. Tuhan katakan tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya dan ikut aku. Inilah cinta yang mula-mula. Belajar saudara. Ya. Kamu sudah berapa tahun jadi Kristen? 10 tahun. Apa yang sudah buah yang keluar dari hidupmu? Gak ada. Yang marah tetap marah. Yang bohong tetap bohong. Yang ngomongin orang tetap ngomongin orang. Mana buahnya? Yesus katakan kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Supaya apa? Mendapat kejutan fajar. Ya. Saudara, oleh karena itu hari ini yuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Hal yang kedua kita melihat mujizat banyak terjadi di Galilea. Ya. Petrus berjalan di danau Galilea di atas air. Yesus memberi makan di daerah Galilea. Banyak hal yang terjadi. Dan Tuhan merindukan. Ketemu Yesus di Galilea. Untuk Tuhan Yesus ingatkan. Kembali nak kepada kasihmu yang mula-mula. Kamu akan ketemu aku. Saat engkau mau kembali kepada kasihmu yang mula-mula, meninggalkan semua yang tidak benar, maka engkau akan ketemu Yesus. Dan saat kau ketemu Yesus yang sudah bangkit, semua masalahmu pasti terselesaikan. Kejutan fajar akan menjadi milik saudara dan saya. Harus apa yang kita lakukan? Siap-siap saudara. Ya. Siap-siap untuk menerima kejutan fajar. Saudara, kita akan membuat sesuatu tindakan profetik hari ini. Ya. Ada beberapa, nanti saudara akan dibagikan goodie bag. Ya. Saya minta sambil saya terangkan, para asyir mulai membagikan goodie bagnya. Ya. Saya minta saudara tetap duduk diam baik-baik. Yang akan melayani saudara adalah para asyir. Ya. Para asyir akan melayani saudara. Saudara akan menerima goodie bag. Ya. Goodie bag ini berisinya macam-macam saudara. Ya. Goodie bag ini isinya macam-macam. Ada amplop persembahan. Ya. Ada amplop persembahan. Di dalamnya ada juga yang namanya madu. Ya. Ada juga saudara dibagiin coklat. Saudara juga dibagiin bolu. Ya. Saudara dapat telur juga. Ya. Hari ini tradisi kuno terjadi. Ya. Sekarang yang saudara ambil adalah amplopnya dulu
yang lain jangan diambil ya, simpen dulu. Ya. Disimpan dulu. Saya mau cerita dulu. Ya, jadi sebelum saudara lakukan tindakan profetik, kita akan diterangkan terlebih dahulu. Ya. Diterangkan terlebih dahulu. Cepat ya, jangan terlalu berlama-lama anak-anak yang ditugaskan. Semua sudah dapat kan? Nah, saya akan terangkan terlebih dahulu. Saudara, sekali lagi saya akan terangkan bagaimana cara Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa. Suatu saat ini yang namanya madu itu sudah lama nggak pernah keluar di taman. Ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa. Kita minta pun kalau Tuhan nggak kasih juga nggak bisa. Ya. Sampai suatu saat tiba-tiba keluar. Saya bilang, Tuhan, kok tiap hari keluar? Dan warnanya merah. Yang tadi udah saya terangkan, manis. Sesudah itu saya mulai tanya, Tuhan, Engkau mau apa dengan madu ini? Bagikan nanti saat Paskah. Oh, ya Tuhan. Dan saya percaya tidak akan ada saudara pulang dari tempat ini dan tidak bawa madu. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Tapi sebelumnya, saudara dan saya ajak untuk mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Biarlah kasih yang mula-mula ini melanda dalam hidup saudara dan saya. Ya. Caranya salah satu tindakan profetiknya adalah beri yang terbaik buat Tuhan. Ya. Saudara ambil amplop persembahan, kita akan masuk dalam doa. Berapa yang engkau akan berikan kepada Tuhan sebagai sesuatu tindakan profetikmu bahwa engkau mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau tahu hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kami seringkali pengen mendapatkan suatu kejutan fajar, tapi kami tidak mau masuk dalam Sabat. Kami tidak mau kembali ke Galilea untuk ketemu dengan Engkau, mengingat akan apa yang sudah Engkau lakukan, penebusan-Mu yang luar biasa. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bicaralah Engkau saat ini, apa yang Engkau mau untuk kami berikan kepadamu, selain daripada tubuh, jiwa, dan roh kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami. Biar Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Bapa, terimalah persembahan kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau katakan saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan ya. Karena tanpa terasa kami pun bersyukur kepada Tuhan. Hari ini itu tepat persekutuan eklesia yang ada di tempat ini berusia 45 tahun. Beri kemuliaan buat Tuhan. Luar biasa saudara. 45 tahun Tuhan peliharakan persekutuan ini. Banyak sekali orang yang keluar masuk. Tapi yang masih tetap, salah satunya adalah saya. Anugerah yang luar biasa. 45 tahun saudara, Tuhan peliharakan sangat luar biasa. Jadi hari ini kita bersyukur tepat Paskah, tepat kemenangan Tuhan. Kita bisa merayakan bersama-sama. Amin. Saudara, hari ini ambil sekarang coklatnya dulu. Ya. Saudara dikasih coklat. Ini. Coklatnya itu ada di tempat perjamuan. Saudara kan berpikir, kok kayak anak kecil sih dikasih coklat. Ya. Saudara, apa sebabnya saudara dibagi coklat hari ini? Ya. Coklatnya aja, ini seperti itu tuh tempat yang kotak harta karun. Ya. Nah, apa sebabnya saudara hari ini dikasih coklat? Karena coklat itu lambang cinta kasih Tuhan buat saudara dan saya. Ya. Kan kalau Valentine suka ngasih coklat tujuannya apa? Cinta kasih. Lambang cinta kasih sebetulnya. Jadi saat saudara akan makan coklat ini, saudara nikmati, Tuhan, Engkau mati buat aku. Cintamu tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun juga. Coklat ini juga mempunyai arti Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan memperhatikan? Dikasih harta karun, jaminan sampai garis akhir. Amin. Yang ketiga, sebenarnya coklat ini lambang komitmen, lambang perjanjian antara Tuhan dengan kita. Jadi saat kita akan makan, kita akan katakan, Tuhan, terima kasih buat komitmenmu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku sampai kepada kesudahan alam. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Itu janji komitmennya Tuhan terhadap saudara. Ingat, tidak pernah saudara ditinggalkan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sebuah lagu tentang cinta Tuhan yang luar biasa buat kita ya, sebelum kita makan. Rencanamu Bapa.
sama-sama. Saudara, ini tidak harus dihabiskan. Saudara boleh makan sedikit, saudara bungkus kembali. Nanti diteruskan di rumah masing-masing. Bapak, ini komitmen antara Engkau dengan kami. Inilah tanda cintamu kepada kami. Engkau menyerahkan semua dan semuanya hanya untuk kami. Kami terima cintamu Tuhan. Kami terima sayangmu Tuhan. Buat kami ketemu Engkau di Galilea. Sampai kami ketemu Engkau dan memiliki Engkau. Kembali kepada cinta kami yang semula. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita makan. Saudara boleh makan semuanya, saudara boleh makan sedikit. Yang kedua, saudara ambil cupcake ini. Ini lambang Tuhan menyediakan kelimpahan sampai garis akhir. Mari kita angkat roti ini. Tuhan, kami terima perjanjian ini bahwa Engkau akan menyertai kami. Inilah mana yang dari surga. Engkau menjamin kami sampai garis akhir. Kami tidak akan kekurangan. Sekalipun pada masa kesukaran, Kau tetap akan memberkati kami. Makanan dan minuman Kau siapkan buat kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Ini pun tidak harus dihabisin, tapi kalau lapar boleh dihabisin. Selanjutnya, inilah madu dari surga. Saudara tidak harus dihabiskan. Saudara bisa pulang dan dibawa untuk kepada keluarga saudara masing-masing. Karena madu ini tidak ada yang jual, saudara. Ya, tidak ada yang jual. Yang madu ini. Memang banyak orang jual madu, tetapi yang ini tidak ada yang dijual. Ya. Saudara terima dengan gratis. Ini anugerah yang luar biasa. Tidak ada ternilai harganya. Saudara punya uang semiliar sekalipun gak bisa untuk memproduksi ini. Kalau saat ini saudara di tempat ini menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, menikmati madu ini, itu anugerah yang luar biasa. Amin. Sebelum kita angkat, kita akan nyanyi sebuah lagu.
seperti air madu dari batu karang. Angkat madu ini. Di cincin air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Seperti air madu, seperti air madu dari batu Bapak, kami mau mencicipi akan air madu yang dari batu karang. Kami mau meneguknya Tuhan. Terima kasih untuk Engkau jadikan kami orang-orang yang spesial, boleh menikmati madu surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mencicipi. Ini madu kemanisan, ini madu kekuatan. Terima kemanisan dari Tuhan, terima kekuatan dari Tuhan, terima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Saudara boleh minum karena di situ juga ada air minum supaya jangan keselak nantinya ya. Saudara boleh minum. Saudara diberi telur, yuk kita angkat. Ini telur lambang batu yang tergolek. Saudara bawa pulang, dipecah, dimakan, hilang semuanya batunya, semua masalahmu hilang. Ya, ini telur lambang batu yang sudah tergolek. Amin. Kita angkat. Tuhan, ini batu-batu yang menghalangi semua berkat yang sebenarnya tertutup buat kami. Kami bawa pulang, kami pecah, kami hancurkan, kami makan sampai habis. Semua masalah kami akan terselesaikan. Kejutan fajar menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yang terakhir kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Sebagai lambang dan meterai pada malam hari ini, kita angkat tubuh dan darah ini sebagai lambang meterai perjanjian Tuhan yang tidak pernah diingkari. Bapa, inilah tubuhmu dan inilah darahmu. Sebagai meterai dalam hidup kami, batu sudah tergolek, kebangkitan menjadi milik kami, kejutan fajar menjadi milik kami. Kami pulang dari tempat ini, anugerah-Mu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama. Siapkan diri kita. Kita benar-benar mau bersyukur. The blood that Jesus shed for me. With all Calvary, the blood that
buat kekuatan yang Kau berikan, kemenangan-Mu di atas Kalvari, membuat kami bisa hidup sampai saat ini. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk kejutan fajar. Kami terima kejutan fajar. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kejutan fajar terjadi atas hidup kalian. Dalam nama Yesus, pulang dari tempat ini mengalami kejutan fajar, mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Batu tergolek, batu tergolek, batu tergolek. Yesus sudah bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi milik saudara dan saya. Bapak, kami mau menyerahkan buat saudara-saudara kami yang dari luar kota. Mereka akan pulang kembali sebagaimana Kau bawa mereka datang. Mereka pulang dengan selamat. Tidak ada kecelakaan, tidak ada apapun, tidak ada kemacetan. Sampai di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu pun apa. Berkat yang terbaik kami terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and keep